Hai, kalau kamu mau mulai usaha, kamu harus cukup alasan. Alasan terutama dari diri kamu. Kenapa kamu mulai usaha itu? Karena memiliki usaha atau memulai usaha itu ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Pertama rugi dan kemudian untung. Tentu kamu tidak merugi kan? Memulai usaha itu pasti tujuannya adalah untung. Yang perlu kamu hati-hati adalah jangan ikut-ikutan. Misalkan lagi tren, misalnya sekarang ini lagi jualan kopi, nah, ikut-ikutan jual kopi. Atau lagi ngetren misalnya buka tambak, ya ikut-ikutan buka tambak. Atau juga usaha warung lain misalnya lagi ngetren bakso, ikut-ikutan buka bakso. Untuk hal ini kamu harus hati-hati. Jangan karena ngetren, keren lagi, banyak orang yang buka, kamu ikut-ikutan juga. Kamu harus hati-hati. Disinilah kamu diuji. Alasan kamu membuka usaha itu apa? Hati-hati ya di sini ya. Kalau memang usaha itu menguntungkan, itu sih nggak ada masalah. Uang kamu bisa kembali dan bisa menghasilkan juga. Itu nggak ada masalah. Tapi kalau tidak, ini bisa bahaya. Kamu bisa kehilangan waktu, bisa kehilangan uang hanya gara-gara ikut tren. Atau karena ini lagi musim, misalnya musim cincin, batu cincin kemarin bisa booming kan, orang ikut-ikutan semua. Banyak orang gegabah atau latah, pinjam uang, cari uang, bangun usaha pengolahan cincin. Lalu kemudian gak lama kemudian tutup. Nah, kamu harus punya alasan yang cukup dan kuat kenapa kamu mulai usaha. Nah, kalau memang kamu beranggapan bahwa memulai usaha itu gagal tidak ada masalah, atau gagal ya nggak apa-apa lah. Anggaplah itu sebagai belajar. Itu sih nggak ada masalah kalau kamu menganggapnya itu sebagai belajar. Dan kerugian itu kamu anggap sebagai bayaran untuk kamu belajar. Kalau itu sih nggak ada masalah. Tapi kalau kamu pinjam uang, buka usaha, atau ngambil uang orang tua atau dari keluarga, kamu buka usaha, lalu kemudian rugi, ini bisa bahaya. Hati-hati ya. Membuka usaha itu harus dipastikan kamu itu bisa kembalikan uang dan juga hasilnya bisa untuk kamu. Itulah yang perlu kamu pikirkan. Kamu mungkin bisa melihat bagaimana caranya kamu itu bisa tidak terjebak kepada kerugian di saat kamu mulai usaha. Kamu harus bisa prediksi dulu berapa lama usaha ini bertahan. Jangan-jangan nanti sebelum menghasilkan usahanya sudah habis uang kamu. Nah, ini akhirnya kita terjebak kepada tambah tepung, tambah gula. Kemudian kamu terseok-seok di situ dan kamu kesulitan. Sebaiknya kamu hitung dulu proyeksi pendapatan dan pengeluaran itu sendiri. Di sini, teman-teman, coba kita lihat bahwa di tabel ini perlu Anda siapkan sebelum Anda memulai usaha. Ini minimalnya ya, supaya kamu tidak kehabisan uang. Yang pertama di sini ada pendapatan, ya, ini pendapatan. Dan kemudian di sini ada pengeluaran. Pastilah, namanya usaha pasti ada pendapatan dan pengeluaran. Nah, kamu bisa prediksi kapan pendapatan dan kapan juga pengeluaran itu kamu harus keluarkan. Dan kapan juga pendapatan itu masuk. Nah, itu yang kita sebut dengan proyeksi. Jadi di sini namanya proyeksi cash flow 6 bulan pertama. Minimalnya begitu. Nah, sebagai contoh misalnya kalau kamu buka usaha kedai kopi. Ini sekarang lagi ngetren ya. Di mana-mana tuh buka kedai kopi. Terutama ya anak-anak mahasiswa yang startup lah, yang pemula. Mereka tuh karena dia lihat, wah ini lagi ngetren nih. Nah, kita buka kopi lah.
Maka di pinggir jalan, kemudian di rata sudut itu sudah semua orang buka kopi. Tapi apakah ini bisa bertahan lama? Nah, mari kita lihat di penjelasan ini. Nah, kamu harus bisa memastikan minimal 6 bulan pertama itu kamu memiliki kepastian ataupun prediksi pendapatan dan pengeluaran. Jadi di sini ada proyeksi cash flow 6 bulan pertama. Jadi coba kita lihat bahwa di pendapatan ini ada kas awal. Untuk memulai usaha, kamu pasti butuh modal. Dan modal itu bisa kamu dapatkan dari tabungan kamu sendiri. Ambil dari tabungan kamu sendiri. Atau kamu pinjam dari orang tua, keluarga, teman. Nah, kalau seandainya itu juga tidak ada, kamu mungkin bisa pinjam dari bank. Misalkan di sini dalam kasus ini, kamu pinjam uang dari bank itu, atau pemiliknya itu adalah 40 juta. Ya, 40 juta ya. Untuk mulai usaha itu, kamu butuh modal, kamu pinjam uang 40 juta. Nah, lalu ini 40 juta ini kan usahanya belum mulai. Ini masih pra. Ini pra. Sebelum kamu mulai ya, ini namanya proyeksi, kamu lihat pra. Kamu butuh uang 40 juta ini misalkan ya, usaha belian peralatan dan properti, tempat dan sebagainya itu kamu butuh sekitar 30 juta. Nah, kemudian belanja bahan baku 5.500.000 ya. Kemudian ini dijumlahkan 30 ditambah 5.500.000 sama dengan 35.500.000. Ini total pengeluaran pra sebelum mulai. Nah, kamu tadi memiliki uang dari sumber ponder ataupun pinjaman itu 40 juta. Ini lihat, sehingga totalnya 40 juta dikurangi 35.500.000, maka sisa saldo akhirnya itu 4.500.000. Ini kas yang sebelum kamu mulai, kamu memiliki cadangan sekitar 4.500.000. Dan ini menjadi kas awal di bulan pertama ketika kamu mulai buka usaha. Nih, kas awal. Lalu kemudian setelah kamu mulai usaha itu, ini prediksi ya, lagi-lagi kita prediksikan. Kamu mungkin bisa mendapatkan sekitar 48 juta. Ini pendapatan penjualan, atau ini case-nya kopi dan CS-nya itu, pendapatan kopi dan CS-nya itu sekitar 48 juta. Dan kemudian ada kue-kue dan snack dan sebagainya itu, misalkan kamu bisa dapat 4 juta. Maka totalnya itu adalah kas awal ditambah penjualan kopi ditambah penjualan lain-lainnya sebagai turunan daripada kopi itu, seperti kue, snack dan sebagainya itu, totalnya adalah 56.500.000. Ini penerimaan proyeksi di bulan pertama. Nah, kemudian setelah kamu menjalankan usaha itu, kamu kan sudah mengeluarkan biaya. Nah, apa-apa saja biayanya? Nah, di sini kamu lihat, harus biayanya adalah tadi belanja bahan baku ada 40 misalkan. Ini prediksi, lagi-lagi ini prediksi 40 juta. Kemudian kamu harus bayar diri kamu dulu. Itu berapa sih gaji kamu? Nah, kamu tentukan misalkan 2,5 juta. Nah, jadi taruh aja, walaupun sebagian orang mengatakan bisnis itu nanti pemiliknya gajian di belakangan kalau ada hasilnya. Tapi ada baiknya juga kamu itu menetapkan gaji kamu, supaya ya ada ukuran. Ya, minimalnya kamu bisa bayar diri kamu dulu sebelum membayar orang lain. Nah, jadi di sini gajinya adalah 2,5 juta. Kemudian kamu memiliki pegawai atau karyawan, katakanlah misalnya 2 orang, dengan gaji sedikitnya 1.800.000. Kalau 2 orang berarti 3.600.000. Ini dia. Kemudian biaya bahan penolong
dari usaha kamu itu ada 1.200.000 misalnya, kemudian listrik, ya, kemudian pemeliharaan, BBM, air dan sebagainya. Dan karena mungkin kamu ini pinjam uang dari bank atau dari orang, kamu harus sisihkan cicilan atau angsuran. Yaitu sekitar, kalau 40 juta itu ini kira-kira ya, sekitar 3.733.000. Nah, kemudian ini datang orang yang minta sedekah, kemudian kamu juga nyumbang dan sebagainya, itu tergolong dari zakat infak sedekah, JIS. JIS ini juga perlu kamu perhitungkan, karena itu juga bagian dari pengeluaran yang membebani usaha. Oleh sebab itu, di sini mungkin kamu sudah tentukan sekitar 200.000. Maka totalnya adalah dari 40 juta dan seterusnya ini, totalnya adalah 52.083.000. Dan selanjutnya, antara pendapatan dan pengeluaran, itu kita kurangi. Pendapatan dikurangi pengeluaran, sisanya adalah 4.417.000. Nah, ini adalah saldo akhir kita di bulan pertama. Ada sisa kan? Nah, pastikan ini harus positif, harus ada sisa. Kalau enggak, kamu tidak memiliki kas awal. Kamu harus punya cadangan kas. Kalau tidak, ini bisa bahaya. Yang sering kali bermasalah adalah cadangan kas awal ini yang tidak kita miliki. Itu disebabkan karena kamu tidak membuat proyeksi sebelum mulai usaha. Maka terjadilah di sini tambah tepung, tambah gula. Dan kemudian kamu terjadi lagi pinjaman. Kenapa? Karena di awal kamu tidak proyeksikan. Nah, oleh sebab itu, kas akhir menjadi kas awal pada bulan selanjutnya. Bulan yang berkenaan pada bulan kedua, tetap misalkan ini contoh saja 48 juta, terus kemudian penjualan turunan dan lain-lainnya itu seperti 4 juta, totalnya adalah 56.417.000, ya. Kemudian pengeluarannya lagi kamu perkirakan tadi, terus bahan baku, bahan penolong, gaji dan seterusnya sampai ke angsuran juga harus kamu perkirakan, dan totalnya adalah 52.083.000. Nah, pendapatan dikurang pengeluaran, sisa akhir bulan adalah 4.334.000. Dan ini sisa akhir pada bulan 2 atau bulan yang kedua menjadi saldo awal atau kas awal pada bulan yang ketiga. Lagi-lagi kita ingatkan, kamu harus memiliki kas persediaan di awal bulan. Kenapa ini bisa terjadi? Dan ini bisa terjadi kalau kamu memiliki kas akhir, saldo akhir di bulan sebelumnya itu. Kalau seandainya ini negatif, maka kamu tidak memiliki kas awal. Lagi-lagi kamu tuh terjebak lagi. Kamu harus menyiapkan persediaan kas. Kalau ini tidak terjadi, kamu pasti kewalahan, pasti bermasalah dalam berbisnis. Maka supaya tidak bermasalah, pastikan ini sebelum kamu mulai, kamu sudah ada proyeksi ya. Dan kemudian ini juga pendapatan pada bulan yang ketiga, pengeluaran, pendapatan dikurang pengeluaran, terjadi lagi ada kas saldo akhir, yaitu 4.251. Saldo akhir ini menjadi lagi kas awal pada bulan berikutnya, dan begitu seterusnya. Dan ini juga terus pendapatan, pengeluaran, pendapatan dikurang pengeluaran, saldo akhir ini menjadi kas awal pada bulan berikutnya, seterusnya begitu. Ini 6 bulan pertama, kamu harus bisa proyeksikan. Kalau tidak, kamu pasti akan menghadapi persoalan persediaan kas, persoalan bagaimana kamu bisa menjalankan usaha ini dengan benar ataupun bisa menghasilkan.
Jadi di samping kamu bisa perkirakan kapan break even point, kapan uang itu kembali. Nah, inilah yang perlu kamu harus lakukan sebelum kamu memulai usaha.